Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Menteri Pertahanan yang juga Menko Polkam ad interim Syafri Samsudin bertemu di gedung DPR RI. Syafri menyebut pertemuan dengan Dasko untuk menjaga soliditas lembaga pemerintahan dan DPR. Menhan Syafri Samsudin sebenarnya datang ke DPR untuk mengikuti rapat dengan Komisi 1 DPR RI. Namun saat tiba di gedung DPR, Syafri disambut Dasko dan diajak berbincang di ruang kerjanya. Syafri menyatakan pertemuan dengan Dasko adalah bagian dari upaya untuk memelihara soliditas dan hubungan kerja yang baik antara pemerintah dan DPR. Syafri juga bilang pihaknya perlu mengkomunikasikan beberapa hal yang menjadi perhatian nasional dengan Dasko yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan keamanan. Ya, saya atas nama pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan TNI, tentunya perlu memelihara soliditas dan hubungan kerja yang bagus antara pemerintah dengan legislatif, di mana Profesor Sufmi Dasko adalah Wakil Ketua DPR di bidang Polkam, sehingga saya perlu mengkomunikasikan hal-hal yang perlu menjadi atensi secara nasional. Jadi ini adalah menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Beralih ke informasi dari mancanegara, saudara, Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza, Palestina. Israel juga menghancurkan Al-Ghafri Tower yang merupakan gedung tertinggi di jalur Gaza. Gedung setinggi 20 lantai yang terletak di bagian barat kota Gaza kini rata dengan tanah. Gedung ini dulu sempat menjadi kantor para jurnalis internasional yang bertugas di Gaza. Militer Israel menghancurkan gedung ini karena dianggap sebagai bagian dari infrastruktur kelompok Hamas. Penghancuran Al-Ghafri Tower membuat warga Gaza marah karena dampak dari reruntuhan gedung membuat tenda-tenda pengungsi yang ada di dekat Al-Ghafri Tower ikut rusak. Warga Gaza juga menuding Israel sengaja menghancurkan bangunan yang selama ini menjadi landmark kota Gaza. مع ضبط لواد البرج هذه الخيمتي راح كل الخيمه راح طارت ولا مخلين شيء ولا محياها ولا حاجه. مش قادرين نطلع على الجنوب ولا قادرين نتحرك للشمال ولا اليمين، فيش موصله معانا عشان نطلع على الجنوب. الوضع صعب جدا. برج الغفري من أحد معالم مدينة غزة بالمناسبة، ويحاول طمس المعالم الأثرية والمعالم الوطنية داخل مدينة غزة من استهداف برج الغفري والمسجد الأمير الكبير والكنائس والمزارات، ويحاول أيضا هو إفراغ مدينة غزة من ساكنيها، ويحاول إرهاب السكان المحيطين بكل أماكن القصف الذي طال كل ما هو في قطاع غزة من حجر ومن بشر ومن معالم أثرية. Saudara, Israel kembali melancarkan serangan besar-besaran ke kota Gaza pada hari Selasa. Israel mengerahkan tank dan helikopter untuk melancarkan serangan ke Gaza. Suara ledakan dan kepulan asap terlihat di beberapa tempat di Gaza. Pada serangan ke Gaza sebelumnya di Senin malam, dilaporkan sedikitnya 12 warga Palestina tewas, termasuk 2 anak-anak. Ini minum. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Radi Saputro. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, sampai jumpa.
Terima kasih. Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Presiden disebut setujui bentuk tim investigasi independen. Perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus. Presiden menyetujui pembentukan itu. PR besar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa genjot pertumbuhan ekonomi. Bali luluh lantak diterjang banjir bandang. Apa saja penyebabnya? Setelah menurun airnya itu saya lihat rumah di pojok itu sudah hilang. Laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita utama didukung oleh Apa kabar saudara? Berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizonaga. Dan saya Asri Gunawan. Akses jalan rusak, seorang lansia meninggal dunia saat ditandu menuju rumah sakit di Tanggamus, Lampung. Ulasan lengkapnya akan kami sampaikan bersama dengan berita-berita lain yang aktual untuk Anda simak, antara lain. Setelah sebulan mengikuti pelajaran, mendadak 72 siswa SMA Negeri 5 Bengkulu dikeluarkan dari sekolah. Para siswa ini mengaku dipermalukan di hadapan siswa lain dan disuruh belajar di perpustakaan atau di kantin.